Pada pertemuan kali ini kita bakal ngebahas transport layer nih. Jadi udah pada tahu belum sih apaan transport layer tuh? Nah, di sini kita bakal jelasin. Oke. Nah, jadi si transport layer itu adalah salah satu dari OSI layer. OSI layer itu singkatannya Open System Interconnection. Nah, kayak gini nih. Nah, jadi di OSI layer itu OSI layers itu ada layer aplikasi, layer presentasi, layer session, terus ada layer transport, network, data link, dan physical. Nah, si OSI layers ini tuh dibagi lagi. Jadi ada yang namanya upper layer, terus sama lower layer. Nah, pada pembahasan kali ini nih kita bakal ngebahas transport layer. Nah, udah ya. Dan satu lagi, dan dia itu masuknya ke data segmen. Nah, nanti kita ngebahas tuh namanya segmentasi data. Oke, kita lanjut ya. Nah, di transport layer itu kan kalau kita artiin ya, transport itu artinya transportasi. Nah, layer itu lapisan. Nah, jadi secara gamblangnya itu tuh kayak layer transport itu kayak transportasinya si data yang bakal kita kirim nanti. Nah, kita umpamain nih ya, kayak kendaraan lah, kayak transportasi gitu. Nah, kita di sini ngambil contohnya kereta, kayak kita lagi naik komuter lain. Oke. Nah, gimana sih cara kerjanya? Nih, contohnya kayak gini. Bukan contoh sih, maksudnya kayak perumpamaan. Misalnya nih di siang-siang nih ya, Bapak lagi gabut nih. Nah, terus gebetan Bapak ngechat nih. Kayak ginilah kurang lebih nih. Kayak dah nah terus Bapak langsung dong GC, ya kan, kapan lagi gitu. Nah, terus tapi Bapak bingung nih, wah kesannya naik kapan ya, naik kereta aja deh, soalnya kan lebih deket gitu, lebih cepet, biar nggak macet-macetan. Nah, udah nih Bapak nyampe nih di loketnya nih. Terus kan namanya Bapak kan gak punya kali ya kartunya gitu. Nah, jadinya Bapak beli tiket single trip namanya. Nah, tuh Bapak ngomong tuh ke kasirnya, tuh Pak, saya mau beli tiket single trip ke stasiun misalnya Pasar Minggu. Nah, udah dong Bapak beli tiket nih. Bapak dapet nih tiketnya sama kartunya tuh. Nah, Bapak naik dong, udah gak sabar banget kan tuh, buset deh sampai naik-naik jendela gitu ya kan. Nah, udah nih Bapak nyampe nih di keretanya nih. Namanya Bapak ya kan, kalau udah nyender dikit tuh udah tuh kebobat Bapak. Nah, Bapak tidur tuh, ketiduran lah. Nah, pas Bapak ketiduran, Bapak nggak tahu kalau udah ada pengumumannya. Jadi kalau kita naik kereta itu biasanya kan ada pengumumannya, kayak sudah tiba di stasiun ini, stasiun itu, gitu kan. Nah, ini Bapak ketiduran nih karena Bapak kebo banget. Udah tuh Bapak tidur kan. Nah, akhirnya Bapak bangun nih. Wah, gila seger banget kan Pak. Tapi Bapak nggak tahu nih Bapak di stasiun mana. Bapak main nyelonong aja keluar dari keretanya. Nah, pas Bapak nyampe mau keluar nih Bapak nih. Pas Bapak mau keluar, pas Bapak tap tiketnya, kok nggak bisa ya? Nah, Bapak nanya tuh ke security di sana. Pas Bapak nanya, ini Pak, stasiun mana ya Pak? Wah, ternyata Bapak nyasarnya sampai Jogja. Waduh, Bapak bingung dong. Pas Bapak cek HP, ya kegebetan Bapak udah keburu bete. Orang Bapak mau ke Pasar Minggu, nyampenya Jogja,
ya kan. Nah, akhirnya di sini bapak emang sedih deh. Akhirnya bapak balik lagi tuh ke stasiun tujuan bapak. Nah, akhirnya baru bapak bisa keluar. Gitu, sedikit penjelasannya nih, perumpamaannya lah ya. Nah, jadi kesimpulannya tuh kayak gini deh, kita gambarin nih misalnya kayak gini. Jadi ada sebuah data nih. Nah, dari data itu kan nyampur-nyampur tuh. Kayak misalnya bapak pengen buka YouTube, apa bapak mau download sebuah file gitu. Nah itu tuh di data sana tuh banyak pak filenya. Jadi kan nggak mungkin dong kayak data segelondongan set dikirim aja gitu ke bapak. Kan nggak mungkin dong, pasti nanti nyampur-nyampur. Nah di sini di transport layer ini nanti ada namanya segmentasi. Nah kalau diumpamin itu kayak pas kita beli tiket pak, kayak tiket tujuannya. Kayak misalnya bapak beli tiket di 01 nih misalnya, atau 02 nih. Kalau di sini kasusnya kan bapak salah nih. Nah bapak beli tiket di 02, terus udah nih di sepanjang perjalanan tuh kan ada garisnya tuh. Nah 02 dia malah nyampenya di 03. Nah di situ nanti ada prosesnya namanya checking atau error control di layer session itu. Nah kalau misalnya nggak sesuai sama nomor atau tadi tuh kayak tiket bapaknya, nah bapak nggak bisa nyampe ke tujuan bapak, kayak gitu pak. Nah nih kita lanjut ya. Nah jadi transport layer tuh kayak contohnya gimana sih kalau di jaringan. Nah di jaringan itu namanya ada nih di transport layer itu TCP sama UDP. Nah kalau TCP itu Transmission Control Protocol. Nah, kalau UDP itu User Datagram Protocol. Nah, jadi TCP itu apa? UDP itu apa sih? Nah, jadi kalau TCP itu dia berbasis koneksi. Jadi mengatur aliran koneksi untuk menjamin keselamatan data sampai tujuan. Jadi itu ngebangun koneksi dulu, ya kan, sebelum ngirim si datanya ini. Jadi datanya itu pasti selamat gitu loh, kayak pas gitu loh. Kayak bapak naik kereta tuh bapak minta ingetin ke satpam apa kemana, pak bangunin saya ya di stasiun ini. Nah kayak gitu tuh. Nah itu si satpamnya kayak TCP gitu. Nah kalau UDP, nah kalau UDP ini tuh dia udah main ngirim-ngirim aja pak, kayak bapak naik bis, naik Kopaja, udah tuh bapak mau ketiduran mau enggak, kalau bapak kagak tahu jalan ya udah bapak nyasar pak. Nyampe pak tapi nyasar gitu. Nah contohnya nih untuk transport layer itu kayak email pak. Jadi kayak kalau kita pakai email nih, kita ngirim email, nah si alamat tujuannya ini salah nih pak misalnya. Nah kita bakal dikirim kode error nih pak. Kayak misalnya di sini nih, si alamat email tujuannya itu nggak ada misalnya kan, atau nggak kedeteksi, kayak gitu pak. Nah ini kayak gitulah contohnya. Nah jadi kurang lebih kayak gitulah ya transport layer. Nah semoga pada ngerti ya dengan penjelasan saya kali ini nih. Nah, jadi ya udah saya selesaiin aja nih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.